selamatkan karena banyak banget hal-hal yang bisa kita selamatkan dengan kita fokus terhadap membantu ibu-ibu untuk menyusui. Yang kita bahas tentu adalah hal-hal yang menjadi kendala kita nantinya pada saat kita menghadapi ibu-ibu yang punya niat untuk melakukan menyusui gitu ya kan. Kita harus garis bawah ya punya niat gitu ya. Kalau nggak punya niat kita mau keringat dingin juga nggak berhasil. Nah, kita tahu bahwa ASI itu nutrisi yang terbaik untuk bayi dan sudah direkomendasikan bahwa ASI yang diberikan secara eksklusif itu dapat mencegah stunting. Tapi apakah ini akan berjalan mulus? Belum tentu, karena itu berkaitan dengan keterampilan. Keterampilan ibunya menyusui, keterampilan bayinya juga untuk menyusu, itu harus tercombine baik supaya apa? Mendapatkan asupan yang cukup supaya berat badan bayinya naik sesuai usia. Nah, apa yang harus kita lihat di sini, kalau misalnya ditanya, "Ibu udah menyusui?" Udah. Kita harus pastikan bahwa benar nggak caranya, benar nggak endingnya bahwa nanti, oh sesudah dia menyusui, berat badannya naik sesuai usia. Nah, nanti kita akan familiar dengan bagaimana cara memantau. Tentu ya paling bagus pakai checklist ya, jangan cuma, ah udah dilihat, tapi nggak ada poin-poin yang harus kita dapatkan gitu. Nanti ini mulai dari secara umum gimana ibunya, secara umum gimana bayinya, posisi ibunya. Jadi waktu kita menilai ibu menyusui jangan ujuk-ujuk langsung kita perbaiki, lihat dulu gimana sebenarnya ibu itu menyusui. Jangan-jangan udah lebih mahir dari kita. Ya, jadi pantau dulu, jangan jangan terlalu banyak ikut campur sebenarnya untuk kita membangun ibu untuk bisa menyusui. Karena apa? Begitu ibunya merasa bahwa kita terlalu banyak dikte, terlalu banyak ngatur, dia jadi males gitu. Ya, hati-hati di situ. Nah, masalah menyusui yang paling sering apa sih gitu? Sebenarnya banyak banget ya. Apalagi berkaitan dengan bentuk payudara, nanti pasca operasi ibunya ada misalnya pernah CA, itu segala macam. Tapi kan itu hal-hal yang nggak selalu kita temukan. Nanti yang kita bahas adalah yang paling sering. Eh, kemana? Nah, inilah kasus sebenarnya yang paling sering kita temukan. Cara menyusui yang tidak benar di awal. Sehingga perlahan-lahan bayi terbiasa dengan cara yang tidak benar. Hingga apalagi yang kita temukan banyak lagi problem-problem yang akan terjadi dampak dari cara menyusui yang tidak benar itu gitu. Nah, kalau kita spesifikasikan lagi, apa sih sebenarnya kalau cara nyusunya nggak benar, ya tentu satu untuk secara langsung ibunya pasti karena posisi, bayinya nyusu nggak baik, pasti dia akan terjadi keluhan-keluhan yang langsung terasa ya, misalnya nyeri dan kalau misalnya udah nyeri pasti dong ibunya stres. Kalau ibunya stres, terus apa pikirannya macam-macam nih hormonalnya pun jadi tidak bisa keluar nih ASINya. Artinya apa? Bayinya juga tidak mendapatkan asupan ASI yang cukup. Ujungnya apa ya? Berat badannya kurang membuat ibunya makin stres lagi. Jadi itu saja. Padahal hal yang paling bisa kita bantu adalah dia menyusu dengan benar, ya. Ini gambar ya nanti kita praktekkan ya. Nah, ini apa sih konsep cara menyusu benar, tekniknya seperti apa? 2, satu posisi, jadi gimana kita memposisikan bayi, ya. Kemudian gimana cara mulut bayi nangkep putingnya. Jadi satu posisi, satu lagi pelekatan ya. Jadi mungkin kalau di buku-buku latch on gitu nanti terbiasalah. Jadi apa sih dasar menyusu kalau misalnya bayi itu harus menghadap ibu. Jadi jangan dibedung. Kalau udah dibedung gimana dia dibedung? Yang ngadap nggak nyaman. Bayi apalagi bayi baru lahir ya, di dalam kandungan aja dia gerak-gerak, nanti begitu di bedung tuh nyusu dia pasti nggak nyaman. Jadi prinsipnya adalah kepala, leher, badan, itu satu garis lurus. Yang kita lihat lurusnya tentu telinga, lengan, panggul gitu ya. Jadi gini, jangan noleh gini atau jangan miring gini gitu kan. Itu membikin apalagi kalau bayi itu ngadep ke ibunya, berarti itu membikin dia nyaman aja. Kepeluk, dia dapat juga kehangatan ibunya, terus dia nempel, jadi nggak mudah ketarik-tarik nih pelekatan tadi yang sudah kita apa namanya yang kita coba lakukan. Nah, kalau pelekatan itu seperti apa? Melekat, melekat itu ya nggak mudah lepas. Nah, tekniknya gimana? Satu ya memang mulutnya harus nganga ya. Yang diusahakan dia mendapat di areola, tujuannya apa? Karena di situ
saluran yang besar gitu. Kalau di puting tuh salurannya kecil. Begitu kita jepit di situ, rahangnya ikut bergerak mengarah ke situ, tentu jadi malah kejepit. Jadi aliran ASI-nya malah nggak keluar. Nah, selama proses menyusuin apa yang kita amatin, satu ya bayinya nyaman ya. Jadi biasanya kalau bayi nyusu yang terus aja ngisep itu bukan baik, karena nggak pernah nelen. Harusnya ada jeda menelen, terus diem. Itu nelen kan isep 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 kan numpuk di dalam nih, terus habis itu dia telan kan berarti ada jeda dia nggak mengisap gitu. Begitu bayi ngenyut terus itu artinya ini berarti yang dia isep itu terlalu sedikit sehingga dia terus saja karena dia masih merasa belum cukup gitu ya. Hati-hati di situ. Artinya gini kalau kita lihat ibunya seperti itu, evaluasi apakah memang pelekatannya belum baik ya. Eh kemudian yang paling klasik ya kalau semua nyaman, ibunya nyaman, nggak nyeri. Biasanya kalau pelekatan baik, ibunya jadi nyaman terus nggak nyeri ya. Itu membuat apa? Refleks oksitosinnya bekerja kan udah paham ya. Yang kalau nyusu di kanan nanti netes di sebelah kiri ya. Nah ini contoh ya, gambar-gambar mana sih pelekatan yang eh, lebih tepat ya. Kalau yang kita harapkan yang di bawah itu mulutnya betul-betul doer, yang doer bibir terlipat keluar itu sehingga dia akan memerah pada daerah saluran yang besar itu. Nah, yang kedua apa problemnya dari bayinya yang memang dia enggan menyusu, tiba-tiba nangis, ya tentu harus cari tahu ya apakah dia lagi sakit. Tentu sakitnya diobatin dulu. Kemudian misalnya ada jamur ya diobatin jamurnya atau ada bingung puting. Bingung puting ini tidak semua bayi bingung puting gitu. Ya, kalau dia udah terbiasa nyusu botol terus disuruh dia nyusu ASI, ada bayi tertentu dia nggak mampu karena apa? Beda caranya ya. Pada kalau nyusu ASI dia nggak perlu power untuk meres ya. Dia nempelin mulutnya aja ke empengnya itu udah ngalir dan alirannya deres. Sementara kalau dia netek pakai ASI dia harus mompa gitu ya. Itu hal-hal yang membedakan. Jadi kalau misalnya itu terjadi tentu kita hindari dulu gitu ya. Cari alternatif pemberian ASINya itu dengan cara lain supaya bayi tidak bingung puting. Nah, ini adalah faktor kondisi di payudara sendiri. Apa sih yang menyebabkan jadi tidak lancar proses ini menyusuinya sehingga menjadi kendala? Ini sebenarnya sih paling sering berkaitan dengan proses tadi yang satu ya, yang karena posisi dan pelekatan yang tidak baik maka menimbulkan masalah ini. Jadi payudara bengkak, salurannya sumbat jadinya dia nggak bisa lewat, otomatis bengkak. Begitu bengkak, bayi sendiri akan susah nih nempelin mulutnya ke dalam apa memasukkan putingnya ke dalam mulut itu. Terus ibunya apalagi kalau udah sakit, ibunya pasti stres. Jadi dan bengkak itu sendiri membuat terjadi apa? Terjadi efek secara otomatis itu akan ngeblok bahwa ASINya jadinya nggak keluar gitu. Jadi itu hal-hal yang selalu berkaitan. Nah, kalau udah seperti ini maka eh kita lihat bayinya bisa nyusu apa enggak. Kalau misalnya bayinya bisa nyusu, ya bantu lagi pelekatannya supaya dia gampang memasukkan, puting payudara ke mulutnya dan harus sering menyusu, supaya kalau sering menyusu sumbatan-sumbatan tadi akan lepas sehingga bengkaknya tadi akan, menghilang. Tapi kalau dia tidak menyusu, ya tentu ada nanti kalau misalnya di browsing ya tentang, merangsang itu, oksitosin ya, itu banyaklah paling klasik ya dengan pijatan gitu. Jadi artinya membuat ibu rileks. Sebenarnya bukan pijatan ya, kalau, suaminya yang mijet ibunya pasti lebih happy ya. Wah, itu malah bikin otomatis, dia jadi nyantai sehingga refleks oksitosinnya bekerja. Nah, pada saat ini kalau sudah sakit tentu intinya gini, bengkak sakit, tapi pada dasarnya ASINya harus dikeluarin gitu kan. Seperti apa sih, caranya? Kecuali kalau bengkak bisa dibeler terus keluar ASINya dari luar sih nggak masalah ya, tapi ini kan nggak tetap harus dikeluarin. Maka lihat kalau misalnya dia, yang seperti ini lagi sakit tapi dia harus ngeluarin tentu kita bantu kompres. Kompres hangat melancarkan aliran darah, berharap ASINya bisa keluar. Tapi kalau sesudah menyusu dia masih terasa sakit, boleh dikompres dengan yang dingin gitu ya untuk memberi efek dia mengurangi rasa nyerinya gitu. Nah
Kalau sudah mastitis ini macam-macam ya, ada infeksi, bakteri, ada yang mastitis karena peradangan, tapi rata-rata sih problem awalnya pelekatan yang kurang tepat ya. Nah, kalau sudah seperti ini tentu kita, tidak bisa hanya solusinya, "Oke susuin aja Bu susuin aja Bu," tentu tidak bisa. Kita harus atasin dulu, meskipun nanti pada prinsipnya ASI tetap harus dikeluarkan. Jadi tetap aja konsep yang di awal bahwa pelekatannya harus benar, menyusunya juga harus sering gitu. Nah, kalau misalnya sesudah kita lakukan hal-hal tersebut, tapi peradangannya memang sedang proses, galak-galaknya ya, kita tentu harus membantu ibu dengan obat-obatan. Ini kan nyeri sekali ya, sama kayak kita bisulan juga nyeri ya. Eee, Direkomendasikan pemberian analgesik supaya ibunya lebih rileks, karena kalau ibunya kesakitan, kita suruh nyusuin makin panik dia, ya. Maka, kita boleh memberikan ibuprofen ini secara penelitiannya aman ya untuk diberikan pada ibu hamil karena kadar di bawah 1,6 gram per hari itu tidak menimbulkan transfer ke ASI gitu. Jadi, tidak mempengaruhi. Kemudian kalau misalnya kita curiga ini memang radang bakteri, kita berikan antibiotik. Kalau alergi dengan flucloxacillin, kita boleh pilihannya ke erythromycin ya. Nah ini puting lecet, ini yang klasik lagi kalau misalnya masalah pelekatannya tidak baik. Masalahnya kan lecet itu kenapa? Kejepit pas, bayinya ngisep ngisep ngisep, ya udah luka. Udah luka, ibunya jadi males menyusui, karena itu udah refleks aja itu, udah otomatis, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya bangun kepercayaan diri ibu dulu, itu penting ya, bahwa ibu masih bisa menyusui gitu ya, supaya dia yakin bahwa dia bisa, gitu ya. Nah, tentu tetap perbaiki pelekatannya. Oke, kalau dia bengkak ya diperah dulu lah. Kadang-kadang kalau misalnya terlalu bengkak, dia memasukkan, bayi memasukkan putihnya juga susah. Ya, karena otomatis dia juga akan merata ya, lebih rata, kan susah nangkep, itu bisa kita keluarin dulu. Boleh nggak dikasih krim? Boleh. Kalau banyak sekarang kalau di itu ya, di Shopee itu banyak tuh krim untuk, payudara lecet gitu ya, tapi berharap krim itu krim polos lah, jangan banyak sekali zat-zat kimia tertentu, malah lebih praktis sebenarnya olesin ASI aja, diolesin ke ASINya itu. ASINya diolesin ke, puting payudara. Nah ini kalau untuk ibu bekerja. Ini ya jadi problem juga ya, tapi sebenarnya kalau ibunya paham, ada dukungan keluarga, ini bisa selesai kok, karena kita punya alternatif cara-cara gimana kita untuk, menyimpan ASINya. Nah, ini yang sering terjadi juga, pikiran ibunya ini, "ASI saya kurang." Kita nggak tahu ya, karena bayi netek itu emang nampak berapa cc yang keluar? Nggak nampak. Paling nanti parameternya kita lihat kalau bayinya habis nyusu, udah tenang, terus beratnya naik, oke deh ini ASINya cukup ya. Tapi sering, "Aduh ASI saya kurang," itu gampang banget dikeluarkan oleh ibunya. Karena dia langsung kepikiran, "Udah deh kasih susu formula aja," gitu ya. Nah ini kalau seperti ini, tentu kita harus memahami bahwa ada konsep, ini konsepnya konsep, prolaktin, konsep oksitosin ya, itu, ada kaitannya. Sehingga nanti kalau ini tidak kita benahi, ibu nggak percaya diri sehingga dia merasa bahwa ini problem utamanya produksi ASI kurang. Memang ada juga yang memang produksinya kurang, memang ya, tapi itu kasusnya lebih jarang. Lebih sering penyebab utamanya karena posisi dan pelekatannya yang kurang baik. Nah ini, kurang dukungan, oke. Nah, gimana sih menilai kecukupannya? Ya kita lihat juga lah ya, gimana dia cara, menyusunya, terus ada outputnya dia, oh kencingnya cukup ya. Tapi yang paling akhir ini kenaikan berat badan sesuai itu yang paling penting. Ya bahwa itu target kita gitu. Kalau meskipun ibunya nanti, nyusunya cuma 8 kali, tapi kalau kita lihat, wah semuanya baik-baik saja, terus beratnya naik sesuai dengan umur, ya itu nggak menjadi kendala. Nah ini, sesudah kita tadi kan kita sebut ya bahwa target kita ini berat badan. Nah ini, kurva yang Flaherman ini itu klasik ya, bahwa bayi baru lahir semua secara bukan semua sih, sebagian besar sebenarnya memang penurunan berat badannya lumayan banyak, yang kadang-kadang itu membuat orang tua, "Udah deh, pakai susu formula saja," gitu. Padahal kalau dia belum melebihi 8%, sebenarnya kalau 8% itu masih normal ya, kalau dia, nampak oke-oke saja. Tapi kalau misalnya dia sampai 10% harus dilihat, dia ada gejala atau
bayinya baik-baik aja gitu ya. Tapi kedua kedua ini yang 8 sampai 10% yang harus berhati-hati juga. Karena upaya kita adalah tetap nilai dulu ini benar nggak menyusunya. Kenapa sih setiap rata-rata bayi itu di seminggu pertama emang turun? Karena konsep makannya beda. Di dalam perut dia langsung suplai dari plasenta. Terus saja tanpa hambatan. Nggak perlu usaha dia makan di situ. Begitu dia lahir dia beradaptasi lagi. Kan nggak langsung minum dengan banyak. Dia beradaptasi lagi turunlah beratnya. Dan satu lagi proses di luar dia nafas pakai paru sendiri. Ada penguapan cairan di situ, kemudian dia BAK ya secara fisiologis ya wajar saja kalau dia beratnya turun. Tapi itu targetnya 10 sampai 14 hari kemudian harus mencapai berat normal. Jangan lupa ya ini ada apa namanya kriteria untuk weight faltering. Jadi tetap dipantau. Ini kan gampang. Kita hitungnya bisa per hari. Jadi kalau bayi kontrol 7 hari, ya per harinya berapa dia naiknya gitu ya. Kalau misalnya dia belum sesudah melalui tadi fase yang penurunan berat badan normal. Jadi kalau misalnya dia masih 7 hari, kita harap dia oh beratnya jadi naik 30 gram per hari ya enggak, karena ada proses fisiologis di situ yang itulah yang harus kita pahami dan harus kita sampaikan ke orang tuanya supaya dia nanti nggak panik, kenapa kok turun nih gitu ya. Nah ini nanti tabel ini apa alur ini menjadi modal kita untuk melakukan edukasi. Karena apa? Yang kita lakukan adalah jangan sampai sebenarnya weight faltering gitu. Tapi kalau misalnya dia nanti ini kan untuk ibu atau untuk posyandu yang atas ya. Kalau udah dijumpai bahwa peningkatan berat badannya nggak sesuai dengan tabel WHO tadi, oke rujuk ke puskesmas. Artinya dokter-dokter yang di puskesmas atau di klinik itu sudah harus melakukan perbaikan. Itu kan sebelumnya harus dilakukan apa? Penilaian proses menyusuinya, terus perbaikin dulu lah. Jangan langsung buru-buru ambil tindakan, ya. Kecuali dia ada red flags, oke rujuk rujuk ke rumah sakit ya. Karena apapun kalau red flag itu sering sekali mengganggu kenaikan berat badan dengan baik meskipun dia menyusut gitu, meskipun posisi dan pelekatannya baik. Gitu. Saya rasa itu nanti kita lengkapi di itu ya, di keterampilan praktek. Terima kasih, Dokter.